Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema karunia Roh Kudus untuk melayani dan memperlengkapi tubuh Kristus. Dengan judul renungan, Kami Membutuhkan Anda. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 31, dengan ayat utama pada 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-7. Namun sebelumnya saya mengundang setiap kita untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan pada kami saat ini, di mana kami boleh berkumpul bersama-sama untuk kembali merenungkan firman Tuhan, yang merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, agar kami dapat menerima kebenaran firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, berikut adalah firman Tuhan di dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 31 yang baru saja kita dengarkan, Paulus menjelaskan hakikat gereja sebagai tubuh Kristus. Bagian ini tidak berdiri sebagai nasihat umum tentang kerjasama, tetapi sebagai pengajaran mengenai cara Allah membentuk dan memelihara jemaatnya. Jemaat Korintus memiliki banyak karunia.
tetapi mereka belum memakai karunia itu dengan benar. Sebagian orang membandingkan diri, sebagian merasa lebih penting, dan sebagian lain merasa tidak diperlukan. Karena itu Paulus mengarahkan mereka kepada prinsip yang telah dinyatakan di dalam ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Karunia Roh Kudus diberikan bukan untuk menegakkan kedudukan pribadi, melainkan untuk melayani tubuh Kristus. Paulus memakai gambaran tubuh untuk menunjukkan kesatuan dan keberagaman jemaat. Tubuh itu satu, tetapi memiliki banyak anggota. Demikian juga orang percaya dipersatukan di dalam Kristus oleh satu roh. Perbedaan latar belakang, kedudukan, usia, dan kemampuan tidak menjadi dasar pemisahan di dalam gereja. Semua orang yang ada di dalam Kristus menerima tempat di dalam tubuh yang sama. Kesatuan ini bukan hasil kesepakatan sosial, melainkan karya Roh Kudus yang membaptis orang percaya menjadi satu tubuh. Dengan demikian, tidak ada anggota tubuh Kristus yang boleh menganggap dirinya tidak berguna. Paulus menyebut kaki, tangan, telinga, dan mata untuk menegur rasa rendah diri rohani. Seseorang dapat merasa tidak penting karena tidak memiliki pelayanan yang terlihat atau tidak memiliki kemampuan yang dianggap besar oleh orang lain. Namun ukuran itu tidak berasal dari Allah. Allah menempatkan tiap-tiap anggota seperti yang dikehendakinya. Pelayanan yang tersembunyi tetap dapat menjadi sarana Allah untuk menopang tubuh Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Paulus juga menegur kesombongan rohani. Mata tidak boleh berkata kepada tangan bahwa ia tidak membutuhkan tangan. Kepala tidak boleh berkata kepada kaki bahwa ia tidak membutuhkan kaki. Ini menunjukkan bahwa anggota yang memiliki karunia lebih terlihat tetap bergantung pada anggota lain. Orang yang mengajar membutuhkan orang yang mendoakan. Orang yang memimpin membutuhkan orang yang menolong. Orang yang melayani di depan umum membutuhkan orang yang setia melayani tanpa dikenal. Karunia tidak diberikan supaya seseorang berdiri sendiri, tetapi supaya dia terikat di dalam pelayanan bersama. Selanjutnya, Paulus menyatakan bahwa anggota yang tampaknya lebih lemah justru dibutuhkan. Penyataan ini memperbaiki cara jemaat menilai sesama. Nilai seseorang di dalam gereja tidak ditentukan oleh usia, pengalaman, jabatan, atau kemampuan berbicara. Seorang anak yang belajar berdoa, seorang remaja yang menolong temannya tetap setia, seorang petobat baru yang bersaksi dengan sederhana, dan seorang lanjut usia yang hadir dengan ketekunan, semuanya dapat dipakai Allah. Yang termuda dalam usia maupun iman tidak boleh dipandang sebagai penonton. Roh Kudus dapat menyatukan pekerjaannya melalui mereka untuk kebaikan tubuh. Karunia Roh Kudus juga menuntut kerendahan hati untuk menerima pelayanan dari orang lain. Sebagian orang lebih mudah memberi pertolongan daripada menerima pertolongan. Mereka ingin melayani, tetapi menolak dilayani ketika membutuhkan. Sikap seperti ini tidak sesuai dengan gambaran tubuh. Allah tidak hanya melayani orang lain melalui kita, Allah juga melayani kita melalui orang lain. Menerima pelayanan yang benar dari saudara seiman adalah bagian dari ketaatan kepada cara Allah memelihara gerejanya. Karena itu gereja tidak boleh dipahami sebagai tempat untuk hadir secara pasif. Setiap anggota dipanggil untuk memperhatikan anggota lain. Ketika satu anggota menderita, seluruh tubuh ikut menderita. Ketika satu anggota dihormati, seluruh tubuh ikut bersukacita. Karunia Roh Kudus dipakai untuk merawat kesatuan, bukan untuk menciptakan jarak. Matthew Henry menjelaskan bahwa perbedaan fungsi dalam tubuh dimaksudkan bagi manfaat seluruh tubuh. Prinsip ini menolong jemaat melihat pelayanan bukan sebagai persaingan, melainkan sebagai tanggung jawab bersama di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kalimat "kami membutuhkan Anda" menyatakan kebenaran teologis tentang tubuh Kristus. Gereja membutuhkan pelayanan yang Allah titipkan kepada setiap orang percaya. Setiap orang percaya juga membutuhkan pelayanan yang Allah berikan melalui saudara seiman. Kita tidak memiliki semua karunia. Karena itu kita membutuhkan tubuh Kristus.
Tubuh Kristus tidak boleh kehilangan pelayanan yang Allah berikan melalui kita. Karena itu setiap orang percaya dipanggil untuk memberi diri sesuai dengan karunia yang diterimanya. Pada akhirnya 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31 menegaskan bahwa karunia Roh Kudus harus dipahami dalam arah pelayanan. Allah memberi karunia supaya tubuh Kristus diperlengkapi, dibangun, dan dipelihara. Orang percaya datang ke gereja bukan hanya untuk menerima, tetapi juga untuk memberi. Ia juga datang bukan hanya untuk memberi, tetapi juga untuk menerima. Menerima pelayanan saudara seiman dengan kerendahan hati. Di dalam tubuh Kristus, Allah melayani kita melalui sesama, dan Allah melayani sesama melalui kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami dengar pada kesempatan ini. Biarlah Tuhan Kau yang mengoreksi hati kami, sehingga kami tidak memiliki rendah diri rohani maupun tinggi hati rohani, tetapi kami sebagai sesama tubuh Kristus, kami bersama-sama bekerja, sama-sama berkarya menopang tubuh Kristus. Biarlah Tuhan Kau memberikan kepada setiap kami hikmat dan kekuatan yang kami perlukan untuk kami boleh membawa pelayanan ini kepada mereka yang membutuhkan. Dan ketika kami juga membutuhkan, kami juga menerima pelayanan dari saudara seiman kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja secara efektif. Tuhan memberkati setiap orang, setiap anak-anak Tuhan, supaya mereka juga terlibat dengan aktif di dalam pelayanan yang Engkau sudah tetapkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, yang menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.